Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat lahir, nikmat batin. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini saya kembali membicarakan atau menyinggung masalah tentang ibadah sholat. Perlu diketahui bahwa kajian kita yang kita lakukan ini tidak terlepas dari 3 hal macam yang kita sampaikan. Yang pertama tentang masalah akidah, ya. Yang kedua kemudian ibadah, yang ketiga akhlak. Ini adalah bingkai besar syariat Islam, itu ada 3. Malam ini kita kembali kepada masalah sholat. Kenapa? Karena ya memang banyak hal yang disampaikan dalam masalah sholat ini sebagai ibadah yang sangat penting dalam ajaran kita. Pendahuluan saya sampaikan sebagai pendahuluan ini sebagai dasar untuk kita bicara bahwa kita melaksanakan sholat, kita mau sholat menyembah kepada Allah saja itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita bicara tentang detail-detailnya sholat secara umum saja. Misalnya begini, satu hadis begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Berkumpul kepada kamu malaikat yang menjaga kamu di waktu malam dan malaikat yang menjaga kamu di waktu siang. Wa yajtami'una fi sholatil fajr. Mereka bertemu pada sholat subuh, sholatil asri, dan juga bertemu pada sholat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Lalu naik malaikat yang bermalam bersama kamu. Fayas'aluhum. Maka kemudian mereka ditanya. Wa huwa a'lamu bihim. Dan dia Allah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Allah bertanya begini, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Itu yang malaikat naik ditanya sama Allah. Bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Fayaquluna, maka malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Taraknahum, kami tinggalkan hambamu itu, wa hum yusallun, mereka sedang sholat kami tinggalkan. Wa atainahum, dan juga kami datangi hambamu itu, wa hum yusallun, dan mereka sedang dalam keadaan sholat. Betapa mulianya kita sebagai umat Rasulullah SAW yang menjaga sholat ini, subuh dan asar terutama yang diceritakannya. Jadi ketika malaikat laporan kepada Allah, ditanya, "Iya kabari hambaku?" Ya Allah, kami tinggalkan hambamu sedang sholat dan kami datangi juga sedang sholat.
Ini kemuliaan, satu kemuliaan. Dan ini diletakkan oleh Imam Nawawi pada bab tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Masuk ke materi kita, cukup-cukupnya ya ini, ya, insya Allah. Tentang masalah niat yang pertama. Semua ibadah itu pasti ada niatnya. Baik niat itu terucap ataupun tidak. Pokoknya yang pasti seluruh ulama ahli fikih bahwa ibadah itu wajib ada niat. Definisi niat antara lain dikatakan begini: al-iradatu, kehendak, al-mutawajjihatu, yang ditujukan nahwal fi'li, berupa perbuatan, ibtigha'an liwajhillah, untuk mencari ridho Allah Ta'ala, wamtisalan lihukmihi, dan untuk mematuhi hukum-hukumnya. Yang penting di situ garis bawahnya adalah al-iradah, kehendak untuk mencari ridho Allah dan memenuhi hukum Allah, itu niat. Sampai situ sepakat dulu gitu ya. Nanti ketika kita masuk bab sholat, maka menjadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini kita sampaikan supaya kita ada sedikit tambahan wawasan. Mungkin kita mengingat-ingat lagi yang dulu-dulu pernah terkubur gitu ya. Niat itu tempatnya di hati, itu pasti, karena kehendak itu di hati. Terus ada yang diucapkan, Pak. Menurut literatur saya bawa, apa yang saya baca-baca itu, niat yang diucapkan itu sebenarnya adalah bimbingan bagaimana sebenarnya niat itu harus tergerak di hati kita, gitu loh. Ditertibkan cara Jawa itu. Mohon maaf ya kalau saya mengucapkan misalnya gini: usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati adaan ma'uman lillahi ta'ala, kan gitu. Itu tata ucapan kita yang sebenarnya andaikan seseorang itu menanamkan itu dalam hatinya, itu cukup gitu loh. Tapi pertanyaannya, bagaimana Anda akan mengajarkan orang lain tentang tata caranya itu kalau tidak dituliskan, kan begitu? Dituliskan, dibaca, lalu ditoto. Maka kemudian sebenarnya hakikat niat itu cukup di dalam hati. Yang berikutnya ada perbedaan pandangan tentang waktu niat dalam hal sholat. Waktu niat, kapan orang itu niat di dalam sholat? Jenengan niatnya apa, sebelum takbir atau ketika takbir? Cuma dua kemungkinannya. Biasanya kita sholat itu kan kita dengar-dengar itu usolnya kan sebelum takbir, betul kan? Lalu niatnya, padahal usol itu sebenarnya niat, gitu kan? Saya niat sholat gitu, sebenarnya terjemahnya. Tapi kemudian di kebanyakan kita itu kan ketika Allahu Akbar itu kemudian diajari kita niat di dalam hati. Itu namanya muqarratul niat, menyamakan niat dengan perbuatannya. Itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu bahwa niat itu, niat sholat maksudnya, bersamaan dengan perbuatan sholat. Namun sementara di pihak lain, di pandangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang lain, itu dikatakan niat itu boleh mendahului takbiratul ihram. Artinya sebelum takbiratul ihram. Supaya apa? Ini di pandangan di Muhammadiyah dikatakan agar orang yang mau beribadah itu ada kesengajaan, bukan tiba-tiba, ada kesengajaan bahwa saya akan sholat dalam hati. Ini perbedaan. Kalau dilanjutkan di lingkungan teman-teman di Muhammadiyah itu mengambil yang pendapat kedua tadi. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Sah apa tidak, Pak? Insya Allah sah. Dibandingkan dengan begini, kalau puasa Ramadan niatnya juga sebelum puasa. Bahkan jenengan niatnya di puasa Ramadan malam hari Isya itu udah harus niat. Padahal puasanya masih besok. Lek nyuruh bareng lah, yo kangelan kita nanti. Nanti pas subuh gitu kan. Tapi ini sudah sepakati bahwa niat dari puasa Ramadan itu malam hari. Nabi mengatakan begitu.
Ini bisa diambil kesimpulan dulu ya, sementara perbedaan itu bahwa niat di dalam sholat ada yang melakukannya sebelum takbiratul ihram, ada yang pas takbiratul ihram. Rupanya kita belajar dulu pas takbiratul ihram ya, semuanya gitu ya, sehingga ada timbul was-was ya. Oh Allah, Allah gitu. Karena itu membersamakan itu kesulitannya. Pun itu masalah niat. Ada pertanyaan tentang ini? Cukup? Lanjut dulu ya. Insya Allah langsung bertanya tidak apa-apa. Yang kedua, tentang takbiratul ihram, yaitu takbir pertama di dalam sholat, namanya takbiratul ihram. Hadisnya banyak ini, banyak ya. Di antara pendapat yang sangat terang yang saya tulis di sini ini, kalau kita mau takbiratul ihram, tata caranya adalah kita berdiri tegak menghadap kiblat itu. Yang kedua, pandangan kita ke tempat sujud, tidak ke depan, tidak ke atas, tapi ke tempat sujud. Saya khawatir kita melihat ke depan, ada gitu ya, lihat orang di depannya gitu. Jangan, itu tidak ada kesunahan. Jadi Nabi Muhammad itu menundukkan kepala ketika itu. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan sejajar bahu, sejajar bahu, tidak terlalu tinggi. Sesekali loh lihat orang angkat tangan sampai nilai sholat itu kan. Juga tidak rendah, tapi sejajar bahu. Inilah yang paling terang dalilnya. Kemudian mensejajarkan ibu jari tangan kita ini dengan kedua telinga bagian bawah. Sementara telapak tangan menghadap kiblat dengan jari-jari tangan sedikit direnggangkan. Sedikit direnggangkan seperti ini biasa. Tidak dirapatkan, tidak juga biasa. Sepakat ya? Yang menjadi berbeda itu adalah ketika panjenengan mengucapkan Allahu Akbar itu kapan? Jangan jenengan dengan Allahu Akbar kapan biasanya? Sejak dari bawah atau pas di atas? Pas di atas. Dari bawah. Masih dari bawah kan? Allah. Atau di atas? Dua-duanya diakui kebenarannya. Jadi yang dari bawah Allahu Akbar ini. Kenapa ini saya tekankan telapak tangan menghadap ke sana? Karena teman-teman kita ada yang menghadapkan ke telinga mereka. Begini. Jadi telapaknya tidak menghadap kiblat. Telapak tangan menghadap kiblat. Lalu ada yang Allah Akbarnya setelah diangkat tangan. Jadi begini. Riwayat Abu Dawud. Allahu Akbar. Pernah enggak melihat gitu? Jadi angkat dulu di atas, baru Allahu Akbar. Itu pilihan panjenengan, pilihan kita. Boleh model seperti itu. Apa ada yang aneh-aneh? Enggak ada ya. Jadi itu modelnya itu aja. Itu nomor 2. Lanjut. Kan jadi bisa cerita jadi nanti ngajari anaknya atau adiknya. Oh, ada model angkat tangan itu di depan dada ada. Tetapi ini tidak kita bicarakan dari jauh walaupun tidak terlarang juga di depan dada. Lalu yang ketiga tentang membaca doa iftitah. Seluruhnya kita belajar iftitahnya dulu waktu kecil kabiro. Kita kabiro toh, lengare kabiro. Mau coba iftitah nggak ngerti. Kabiro baru ngerti deh. Jenenge iftitah, ya, pembukaan. Di Muhammadiyah itu terkenalnya Allahumma ba'id. Ya kan? Allahumma ba'id. Sama wajah tuh, nah wajah tuh wajah itu kan panjang sehingga tidak pakai payu karena panjang gitu. Nah kita pakai wajah tuh atau kabiro.
Saya ingin sampaikan cerita tentang yang iftitah paling pendek, yang kita mungkin lupa tidak menyadari. Begini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ sudah sahih hadisnya. Apa kita pernah menyengaja berhenti di situ? Kayaknya bisa dilanjutkan. Ini wajah tuh gitu kan ya. Tidak sampai ini wajah tuh, itu sudah dipandang cukup. Maka jenengan kalau sholat apa namanya, mungkin imamnya agak cepat barangkali, jenengan agak ketinggalan ya. Seperti itu aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, kata Rasulullah, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Bacaan ini takjub aku sampai dibukakan pintu langit. Bacaan itu. Karena bacaan ini ternyata adalah dari sahabat Nabi yang Nabi belum mengajari tentang bacaan itu. Tapi ada sahabat Nabi yang punya susunan kata-kata bagus sampai Nabi takjub. Gitu. Tapi sekarang jangan nggak usah ngarang-ngarang ya. Bahaya, dana sih ngesah nanti. Cukup zaman dulu aja. Seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berarti cukup. Yang keempat, membaca ta'awud. Mohon maaf saya cek dulu, ta'awud itu diajarkannya bagaimana? Kapan baca ta'awudnya? Setelah? Oh, sebelum apa? Surat apa Fatihah? Sebelum Fatihah ya, biasanya. Nah, itu dulu saya pernah kemana-mana ngaji mengatakan ta'awud ini cukup satu sholat ya cuma satu kali di awal tok. Setelah kabiro tadi itu lalu jenengan disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah seterusnya. Ketika surat itu langsung hanya bismillah aja dan seterusnya. Nah, literatur baru yang kita baca ada anjuran, katakanlah ada kesunahan bahwa ta'awud itu dibaca pada setiap rakaat. Jadi setiap jenengan mau mengawali surat Al-Fatihah itu dibaca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Moga diamalkan. Ini mudah tapi tidak biasa ya lali-lali ya. Untuk menambah kita berlindung kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonirrajim dan seterusnya. Ta'awud ada minimal ada tiga versi yang diakui, yang paling gampang lah. Selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada lagi a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Yang satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jangan apa yang mana? Si jihai Pak Angel sing dia enggak usah si jihai yo oleh gitu kan. Ya, satu aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya terpaksa ngapalkan 3 untuk cerita, tapi ngapalkannya kan cuma 1. Ya, jangan jarang-jarang saya ganti. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Apa mang baru nanti. Tentang ta'awud sudah ya. Paham ya ini ya diamalkan. Minimal kalau jenengan pakai ta'awud sekali di rakaat yang pertama. Kalau ini literatur yang baru saya baca dan dianjurkan itu adalah ternyata ta'awud itu dibaca setiap rakaat. Selanjutnya yang kelima, tentang basmalah. Ini dulu sudah saya ceritakan tentang basmalah ini, bacaan bismillah ini. Khususnya pada sholat-sholat yang dibaca keras. Itu kan kemarin itu kita berbagai pendapat tentang bismillah ini. Di mazhab Syafi'i kan bismillah dibaca keras. Di mazhab yang lain tidak. Dan itu kemarin cerita, saya agak lupa kalau saya detail. Tapi prinsipnya bahwa diakui
oleh ahli ilmu, Nabi Muhammad SAW itu terkadang mengeraskan bismillah, terkadang memelankan bismillah. Tapi menurut salah satu ulama mengatakan yang pelan itu lebih banyak katanya. Saya tidak tahu banyak itu bagaimana sebenarnya. Tapi yang pasti jenengan pegang ini bahwa bacaan basmalah pada sholat-sholat yang dibaca keras itu Nabi Muhammad prakteknya adalah terkadang dikeraskan, terkadang dipelankan. Dua-duanya jenengan pakai ganti-ganti. Kadang dia bismillah atau dibantarnya, kadang-kadang dipelankan. Tapi di situ pasti ada bismillahnya loh, walaupun pelan. Cuma kadang tidak diperdengarkan gitu ya. Tapi dibisikkan kita sendiri. Tidak dibaca sama sekali. Saya tidak menganjurkan karena tidak ada pendapat di sini. Nah, jadi umumnya kita pakai ada bismillahnya, tetapi keras atau pelan gitu saja, ya. Tidak sampai tidak pakai bismillah. Nah, saya tidak menganjurkan gitu ya, gitu aja. Nanti bawa cerita nanti. Ya, gitu. Usahakan tetap bismillah. Ya, jaringan sholat di Masjid Wong NU mesti bismillah antar. Tapi tidak sholat di Masjid Muhammadiyah bismillah sir. Tapi kadang-kadang bantar juga. Biasanya bisa dipakai. Sudah. Nomor 6. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah? Nah, ini diriwayatkan secara sah oleh Imam Ahmad bahwa Fatihah itu oleh Rasulullah dibaca karena yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Adalah Rasulullah SAW memutus bacaan Fatihah itu ayatan-ayatan. Jadi Fatihah itu yang paling bagus, ideal menurut Kanjeng Nabi, lek maca diputus-putus setiap ayat. Masih jenengan apal, rasa sok-sokan disambung oleh ayat pertama sampai 7. Pamer kekuatan nafas enggak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Dipenggal satu ayat satu. Dan ketika bacaan Fatihah itu di sholat yang pelan, dengan mensolat sendirian, Fatihah tetap dibaca, tidak boleh di dalam hati. Ini untuk waspada betul-betul ini, karena biasanya lupa kalau ternyata maksudnya Fatihah itu diucapkan pelan, bukan di dalam hati. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa Nabi Muhammad itu membaca Al-Fatihah secara pelan? Kami tahu karena melihat jenggotnya bergerak-gerak. Dan jadi ada jenggotnya kan angel gerak. Tapi jenggotnya bergerak-gerak. Itu baca Fatihah pelan tadi. Jadi ingat ini jenengan bahwa Fatihah itu tidak boleh dibaca di dalam hati. Sampai terdengar kita. Bisik-bisik. Sampai keluar menurut kita dengarkan atau ada. Jangan sampai banter-banter mengganggu kanan kiri sama. Ketika sholat sendiri gitu. Sholat sendiri nggak apa-apa. Agak seperti jenengan bisa mendengar. Umi tapi keluar suaranya. Dengarkan sampai jenengan seperti berbisik katanya. Bisik itu keluar suara kan? Nah, keluar. Berbisik. Kemudian ketika sholat berjamaah, apa hukumnya membaca Fatihah di belakang imam? Dalam mazhab Imam Hanafi dikatakan makmum yang sholat di belakang imam itu tidak perlu baca Al-Fatihah dan apapun, cukup mendengarkan saja. Ada enggak ini mazhab ini di sini? Ada loh sebagai teman kita yang begitu. Ketika jamaah mau menengah sejak awal, gitu. Karena siapa yang dibacakan Al-Quran maka dengarkan, gitu. Dalilnya begitu. Tetapi dalam literasi yang lebih jauh, sebagian besar ulama mengatakan bahwa Fatihah itu tetap wajib dibaca baik salat sendirian maupun berjamaah. Khusus di Muhammadiyah dikatakan kamu kalau mendengar imam membaca
maka janganlah membaca apa-apa kecuali ummul kitab, hanya Al-Fatihah saja. Tetap dibaca Pak, Al-Fatihah itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu dalil yang dipakai. Umumnya kita tidak sah sholat yang tidak ada Al-Fatihah. Paling pokok ini soalnya Al-Fatihah. Is paling pokok di batin misalnya kita hilang Al-Fatihah. Gimana? Mas Bu? Kasusnya bagaimana Fatihahnya? Ya jamaah dong. Jadi kan pas datang, pas rukuk jangan kan tidak baca Fatihah gitu ya. Khusus untuk kejadian itu memang ada pendapat secara umum pendapat ini bahwa jenengan yang kalau menutut menangi rukuknya imam itu sudah dianggap mendapat rakaat itu. Caranya masuk makmum masbuk jenengan harus takbiratul ihram ya. Jadi datang tidak tergesa-gesa, tidak boleh lari, tidak boleh tepok, tidak boleh lari begitu. Datang di shop itu niat dalam hati bahwa jenengan mau sholat apa gitu, terus takbiratul ihram. Ini dilupakan kadang-kadang teman kurang paham. Sholat itu mesti diawali dengan takbiratul ihram. Jangan tiba-tiba masuk langsung jalan gerusuk. Tidak boleh begitu. Tetap takbiratul ihram. Apakah itu sedekap atau tidak? Maka kita lihat keadaannya. Jika jenengan tadi datang pas ruku, itu jenengan cukup takbiratul ihram dengan sedekap. Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar ruku. Gitu ya. Tapi lepas sujud tidak perlu bersedekap. Imam sujud, jenengan datang. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram kita. Baru kan jenengan takbir untuk sujud. Allahu Akbar. Itu ya. Jelas. Sebab saya melihat teman-teman itu tidak usah takbiratul ihram, jadi langsung duduk ngono. Jadi terus sholat itu kan definisinya adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kudu ono takbiratul ihram gitu. Pun itu nomor 6. Nomor 7. Tambah dulu ya tentang amin. Membaca amin, jenengan baca amin dengan bahagia. Tolong diingat-ingat. Kenapa? Idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam mengucapkan amin fa aminu, maka ucapkan juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Karena barang siapa yang aminnya bersamaan atau mencocoki dengan aminnya malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jenengan jamaah itu bahagia pas muni amin tok lho. Seneng sebab jenengan punya harapan dosaku diampuni. Itu menang. Ucapkan, justru inilah termasuk syiar Islam kata Rasulullah. Orang Yahudi dan Nasrani itu paling benci kalau melihat orang Islam amin itu dibanter nih gitu. Amin. Tapi tidak usah berok-berok ya. Aminnya dibanter. Berharap itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk amin gitu ya. Yang nomor 7 tentang rukuk. Di mana rukuk itu dilakukan harus dengan tumaknina. Kemarin sudah saya ulang-ulang. Tumaknina itu apa? Tenang, khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, lalu kau rukuklah sehingga engkau tumaknina dalam rukukmu itu, dan bacalah subhana rabbiyal azimi 3 kali. Itu riwayat Ibnu Majah. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ya. Kalau lebih tidak apa-apa menurut keadaan. Apalagi kalau sholat sunnah jangan lebih, tidak apa-apa. Tentang rukuk sudah ya, caranya sudah paham semua. Lalu tentang i'tidal, ini saya sampaikan kenapa nomor 8 i'tidal. Ada teman kita agak beda sedikit. Jadi ketika i'tidal mengangkat kedua tangan seperti kita takbiratul ihram. I'tidal kan bangkit dari rukuk.
Sami Allahu liman hamidah, kedua tangan diangkat seperti waktu takbiratul ihram sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Apabila sudah berdiri tegak, maka kedua tangan itu diluruskan ke bawah, bukan bersedekap. Ada teman kita bersedekap? Ada. Nah, jenengan enggak. Ini dalil yang paling, insya Allah paling lebih kuat lah. Jadi tidak usah bersedekah. Jadi kok NU Muhammadiyah bodoh salah lagi. Tapi kan zamannya dia masih sedekah. Katanya itu mazhab Malik atau gimana gitu ya. Saya kurang paham. Terus bersedekah itu. Sami Allah liman hamidah. Dulu saya pernah baca bukunya Persis Bangil, Pondok Persis Bangil, itu juga ada pendapat tentang bersedekah setelah Sami Allah itu. Nah, kita balik seperti dulu ya, waktu kecil kan tidak ada atau gitu bersedekah. Jadi ya Sami Allahu liman hamidah, terus baca bacaan apa biasanya? Rabbana lakal hamdu sudah cukup, atau Rabbana walakal hamd juga cukup kalau mau, atau yang membuat malaikat berebut mencatat kata-kata Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Moga diamalkan malaikat sampai berebut untuk mencatat karena mulianya kalimat itu. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Endek lagi hafal. Nanti pulang hafal semua. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bukan ajaran baru loh, ini sudah lama ya. Cuma tidak kita ungkapkan. Sampai lebih dari 30 malaikat bersegera menulis siapa yang pertama mencatat kalimat tersebut. Masih ada waktu, monggo, ada lagi yang bertanya, silakan. Diteruskan Rabbana lakal hamdu menurut samawati wal ardi itu terbang. Oh ya, itu sudah umum, biasa, tidak apa-apa. Kita yang dihafalkan itu ya Pak ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus jangan tambah lagi misalnya gitu. Hamdan kasih. Wah, itu saya tidak tahu kalau begitu. Salah satu aja Pak yang dipakai. Tapi sering-sering sampai Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati itu ya. Itu juga sah, boleh dipakai itu. Kalau ngajari orang yang tua kadung pendek, apa angel hafalannya ya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Udah sampai situ tak boleh gitu loh. Boleh Pak, boleh. Baca malah rebutan dan mari ke sholatnya. Tapi ya sah juga gitu. Ada yang baru monggo dihafalkan yang belum hafal tadi ya. Apa tadi ya? Kabiro tadi ya. Kabiro alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Wis hafal gitu. Cuma kan biasa 13-nya gitu aja. Kalau yang ini tadi Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang menjadi berikut ini tentang sujud. Yang menjadi perbedaan cukup lama di tempat kita ini adalah ketika bersujud itu meletakkan lutut dahulu ataukah meletakkan tangan dahulu dalam pembicaraan ini. Saya cuplikan yang di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu lutut dulu, baru tangan. Cuma yang akhir-akhir ini berkembanglah pendapat tangan dulu baru lutut. Banyak teman-teman seperti itu. Tapi mohon maaf, di Muhammadiyah dikuatkan lagi bahwa yang diambil pendapatnya adalah lutut dulu baru tangan. Pak, lek sakit, itu ada alasan beda. Kalau normal tadi itu lutut dulu baru tangan. Idza sajada, jika Nabi bersujud, ya ta'arub bataihi, beliau meletakkan kedua lututnya qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, jika bangkit, rafa'a yadaihi, Rasul angkat kedua tangannya, baru qabla rukbataihi, baru tangannya, baru lututnya. Saya lanjutkan tentang sujud ini.
Tata cara sujud yang sudah umum kita ajarkan, yaitu merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan sejajar dengan bahu, dan merapatkan jari-jari tangan tidak menggenggam. Letaknya lurus dengan bahu kita. Terus apa tadi? Tangannya direnggangkan, mungkin ketika jamaah kan untuk rapat sendiri. Tumit biasanya gimana tumit? Di tempat kita ini rapat banyak, tapi di Muhammadiyah dikatakan rapat boleh, tidak juga boleh, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Hidung dan kening disentuhkan kepada tempat sholat. Laki-laki dan perempuan disamakan tata caranya sujud itu. Tapi di lingkungan yang lain ada hadis yang membedakan tata cara sujud laki-laki beda dengan perempuan. Maaf, itu ada khilafiyah dalam hal ini. Baca tasbih 3 kali. Jadi yang masih beda itu adalah tentang letak ini, lutut dalil. Siapa yang di lutut ataukah tangan? Kita lebih menguatkan lutut dulu, ya. Tapi naik kepala dulu yang nggak boleh. Kontrol gitu naik kepala dulu. Tentang tumit monggo. Umumnya dirapatkan, silakan dirapatkan. Jari-jari nama harus mancap. Jari-jari kaki, Pak? Iya, jari-jari kaki waktu sujud. Ya, gimana nggak tahu aja. Ujung jari kaki dihadapkan ke kiblat, tapi kelewatan ya baca. Jadi dihadapkan kiblat. Ujung jari kaki. Berarti mancat. Gitu. Jangan diangkat, mancat. Karena orang sujud itu 7 anggota badan nempel di tempat sujud. 7 itu adalah mana saja? Kepala dan hidung dihitung 1, kening dan hidung dihitung 1. Terus 2 telapak, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Nah, ujung kaki jarinya itu ditekan supaya menghadap ke kiblat. Ternyata belajar salat kayak mulai cilik itu nekuk driji loh, Pak. Kaku nih masa tenang itu. Nah, masih SMP sih jarang-jarang sholat. Lu buat tahiyat awal, tahiyat akhir itu kuat. Terus kelihatan nggak terlatih sejak kecil. Itu untuk terakhir nih, tentang duduk atahiyat akhir. Duduk atahiyat akhir untuk mengakhiri sholat itu dinamakan dengan duduk tawarruk. Oke, tawarruk. Untuk semua sholat, baik sholat itu 2 rakaat maupun 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi sholat yang walaupun 2 rakaat itu kan saya kira lokatannya WD berbeda. Mohon maaf kalau adanya dengan berbeda. Sholat sunnah misalnya atau sholat subuh itu duduknya ketika rakaat kedua tidak duduk tawarruk, tetapi duduk istirah terus salam. Begitu. Itu hasil kajiannya di situ. Tetapi mohon maaf sekali lagi saya katakan di NU Muhammadiyah tidak pakai itu. Jadi tetap walaupun panjenengan sholatnya mek 2 rakaat, ketika atahiyat akhir wajib duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk itu adalah yang paham pantatnya di lantai itu, gitu kan? Kakinya dimasukkan ke bawahnya kaki yang kanan. Dalilnya antara lain begini. Idza jalasa fi raka'ataini, jika Rasul duduk pada rakaat kedua. Jalasa ala rijlihil yusra. Rasul duduk di atas kaki kiri. Wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan.
Wa idza jalasa fi rakaatil akhirat, jika Nabi duduk di rakaat terakhir. Rakaat terakhir ini, apakah 2, apakah 3, apakah 4? Qaddama rijlahul yusra, dia memasukkan kaki yang kiri maju itu, wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki yang lainnya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, Rasul duduk di atas lantai tempat duduknya. Tahiyat akhir namanya tawarruk, duduk di atas pantatnya. Ya ini beda-beda, soalnya di Masjid Muhammadiyah ini uangnya macam-macam ya pendapat. Sehingga ketika sholat qobliyah misalnya gitu kan, dan 2 rakaat dalam keadaan duduk iftiras lalu salam gitu. Jadi kalau kita mau pakai di Masjid Muhammadiyah yang itu sudah diputuskan oleh majelis tarjih, yaitu tetap ya dengan sholat 2 rakaat ya pakai tahiyat akhir tadi itu, duduk tawarruk itu. Sholat Jumat, sholat subuh, qobliyah, ba'diyah, semua begitu. Ya mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Soalnya ini kan pendapat yang baru yang saya lihat. Dulu saya di sini tidak ada orang sholat 2 rakaat terus duduknya tahiyat awal, tidak ada. Terus berkembang ada informasi jadinya ada seperti itu. Maka di Muhammadiyah dikembalikan lagi. Tetap duduk sholat 2 rakaat harus duduk tawarruk. Duduk yang duduk yang rakaat ada salamnya itu harus tawarruk. Terakhir tentang isyarat telunjuk. Pernah ya lihat gerak-gerak? Ya terus terasa jadi lingkungan kita macam-macam. Kalau di lingkungan NU tidak ada yang bergerak kecuali ketika mengangkat asyhadu alla ilaha illallah. Wes seragam kabeh. Di madzhab Syafi'i menggerakkan jari telunjuk itu hanya pada saat illallah saja. Setelah itu berita yang sampai ke saya di madzhab Imam Ahmad menggerakkan jari ketika mengucapkan kata Allah. Setiap ada kata Allah digerakkan. Imam Ahmad. Di Muhammadiyah dikuatkan begini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya idza da'a, ketika berdoa, wala yukharrikuha, tidak menggerakkan. Mohon maaf kalau jenengan lihat di Masjid Muhammadiyah masih gerak-gerak ini. Itu bukan pendapatnya dari Muhammadiyah. Tidak usah menggerak-gerakkan, ganggu kancane sing pinggire. Begitu loh. Memang bener loh. Saya itu juga kadang-kadang sing gerak-gerak penemenan ngono aku ya bingung. Jadi apa? Banter gitu ya. Imam Malik diriwayatkan menggerakkannya itu pelan ke kanan ke kiri, pelan. Bukan seperti orang dolanan gitu. Kok dolanan ada itu, ada. Kok kayak jenengan terus cekal tangan aja. Ada teman saya yang biasanya gerak-gerak itu tak cerita nih. Ternyata gerak-gerak itu menjadikan orang melirik loh Pak. Iya Pak, iya. Diam saja, diam saja, tidak usah. Diam itu sudah dari Nabi diam. Dan mulainya mengacungkan jari telunjuk itu sejak awal ketika panjenengan mengucapkan at-tahiyat. Sejak awal sudah begini. Terus nggak usah digerak-gerakkan lagi. Bismillah. Insya Allah selamat. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada assalamualaikum warahmatullahi. Dua-duanya boleh. Ini sudah banyak yang saya sampaikan. Saya kira sholatnya benar lengkap ya. Udah ada perbedaan-perbedaan jenengan tambah luas wawasannya. Insya Allah tambah dewasa dan nambah hal yang baru kalau seandainya tadi ada yang baru. Monggo ada yang tanyakan, monggo Mas. Siap. Monggo. Apakah waktu kita tidak sadar itu umpama mabut atau gimana gitu ya, sampai lama itu kita wajib mengkodok sholat
umpama pas operasi itu mungkin kita akan sampai 12 atau 24 jam tidak sadar. Itu apakah kita wajib untuk mengqadha sholat? Iya. Di literatur kita yang kita sepakati mengqadha itu adalah ketika lupa, yang kedua tertidur, dalam hal tertidur, termasuk tertidur. Jadi ketika sadar lagi dikatakan sunangan melewati waktu sholat ini. Maka saat itu waktu sholat bagi orang yang tertidur ya saat dia bangun itu. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi, yaitu di sahur langsung. Pun, jangan nggak usah sama pun suwe-suwe. Kalau nyaur yang dulu nggak pernah melakukan sholat itu gimana? Dulu pertanyaan gitu di ibu-ibu ada, Bu, jenengan diutang berapa? Dia nggak tahu, lah bilangnya harus piye, dia nggak tahu lagi. Pokoknya, iya Mbak, aku nom-noman ini sholat nggak tertib dulu ya. Di madhab Syafi'iyah itu orang disuruh nyaur Pak, tapi tidak tahu saya jumlahnya nyaur berapa. Terus jenengan mandeke nyaur itu kapan kira-kira? Pak nggak sih? Kok perasaan sih diutang aja, misalnya setahun atau 2 tahun nggak sholat gitu ya. Jangan tiap hari ya. Misalnya duhurnya 2 kali kan jadinya, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali. Ya, tapi kejadian seperti itu pendapat manusia, tidak pernah ada riwayat yang menceritakan kejadian itu, bahwa ada yang nyaur sholat sepanjang hidupnya dia atau setahun 2 tahun. Jadi begini, Pak, saya bilang gini, tidak sepantasnya memang seorang mukmin itu meninggalkan sholat, ya kan? Meninggalkan sholat wajib pasti dia berdosa. Padahal sholat itu tetap diwajibkan dalam keadaan kita sehat ataupun sakit, kita sibuk atau tidak sibuk, kita sedang bermukim di rumah atau sedang musafir, tetap dikenai kewajiban. Maka bahkan saat perang kan sholat tuh, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan pun kadung Pak, ya berdosa kan, terus nak nebus kan, gitu pertanyaannya. Apakah ditebus dengan jumlah sholat ataukah dengan yang lain? Maka ini ada jalan keluar. Satu, selain dengan menyesal dan menyadari kesalahan itu, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyaklah melakukan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu pada hadis yang itu loh, tentang sholat dihisab pertama kali itu loh. Kalau sholatnya bagus, ya kalau sholatnya bagus ya bagus. Kalau ada kurang, kata Allah, coba lihat sholat sunnahnya. Begitu. Jika sholat sunnahnya ternyata cukup, maka sholat sunnah itu digenapkan ke dalam sholat wajib. Jadi itu ada dasarnya. Maka jenengan nggak usah memikir, wah sholat piro kan ya kangelan gitu loh. Sudah perbanyak saja sholat sunnah wajibnya. Sambil minta ampun kepada Allah, tidak diulangi. Dan kalau syukur-syukur dengan berdakwah ngajak orang, waktu sampai tidak sholat kayak aku loh, gitu. Bahaya gitu. Karena tidak ada kesempatan sebenarnya sholat ditinggalkan. Gitu. Dulu kan masuk. Iya, saya paham. Mungkin kira-kira aku diri ya ngono gitu. Sejak SMP atau SMA yang gitu tidak begitu memperhatikan gitu loh masalah sholat itu. Maka minta ampun kepada Allah. Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosa itu Allah. Wa ma akhartu, dan yang akhir. Moga minta ampun kepada Allah dan sholat sunnahnya diperbanyak. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Moga yang lain ada sholatnya tentang sholat masih ya? Oke. Masalah ketika kita datang ke masjid tapi aku terlambat itu. Nah itu lebih utama masuk atau kita bikin jamaah sendiri. Ketika kita ke masjidnya rame-rame mungkin 4 atau 5 orang. Terlambat, datang ke masjid terlambat, maka lebih baik Anda gabung dengan jamaah yang sudah ada. Ya. Tidak boleh membuat jamaah di masjid itu 2 atau lebih. Ketika itu sudah selesai. Ya nggak selesai ya pasti jamaah sendiri. Maksudnya masuk luruskan apa bikin sendiri gitu. Misal ada makmum yang belum selesai juga.
Yang paling belakang kan biasanya kan sama-sama kurang 3. Oh sama-sama gitu. Terus Dan lebih baik saya masuk ikut makmumnya itu atau bikin jamaah sendiri. jika memungkinkan lebih baik mengikuti yang sudah ada itu, dengan ikut makmum yang sudah ada itu aja. Jangan usah membuat sendiri. Jika mungkin tempatnya atau apa gitu. Ini pertimbangan saya masih menghormati lah jamaah di situ. Nggak gaya diri mas. Ini nggak gaya diri. Kadang itu kurang yakin karena yang paling belakang mungkin anak muda. Iya. Pertimbangkan. Ya, oke. Nah, jadi tadi kancane dhewe yuk sih kita jamaah enggak apa-apa insyaallah. Dan lebih baik ya. Lebih tenang gitu kan ya. Terus tempatnya jadi enak. Karena lain nyambung itu kan kadang-kadang tempatnya ya saya paham lah kalau seperti itu. Jangan sendiri insyaallah enggak apa-apa. Atau itu tidak ada larangan sebenarnya. Kita dikejar keutamaan. Kalau jenengan sih tadi jamaah besar gitu kan ya langsung itu masuk ke jamaah itu gitu ya, dan nggak usah sering-sering terjadi. Ya, moga yang lain kan, moga masih aktif ya. Ada penghargaan nggak ini ya yang banyak bertanya ini? Secara itu kadang niat itu bagian penting dalam ibadah. Lek salah, haleni. Jangan ingat loh. Makanya harus ada kesengajaan ketika mau ibadah itu. Jangan langsung tekber, tiba salah mengatakan gitu loh ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Tetap disengaja, ditoto supaya tidak keliru. Asal gitu. Monggo ditata lagi supaya tidak terjadi yang seperti itu. Kalau seandainya terjadi, maka jangan ingat oh keliru ya. Karena ini masalah niat. Oke, monggo. Kalau masalah apa mengingatkan anak yang sudah balik untuk sholat. Oh iya, itu gimana? Maksudnya masih kewajiban kita sebagai orang tua atau gimana? Soalnya kadang sholat subuh itu anak saya yang baru itu wah gitu. Ya sholat, cuman kadang bangunnya itu 5 baru harus dibuka pas subuh itu sulit gitu loh. Ini kita pokok beberapa nek wong mulia nih. sama saja. Ya. Bagaimana membangunkan anak usia-usia? Saya itu apa mas? Kan sudah balik, maksudnya sudah masih kewajiban kita ya tadi. Ya apa kita harus maksudnya besagah, ya wes. Sekarang kalau tanggung nanti dosa-dosa gimana? Apa harus sampai tangi sampai anu gitu? Ya posisinya jenengan piye kena. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini enggak ono batasan balik enggak balik iki. Keluargamu iki kabeh selamat dari keluarga kita. Itu. Termasuk memang membangunkan anak ini ya butuh sabar yang berulang-ulang. Gimana lagi loh itu hasil buah cinta kita, hasil anak kita itu. Iya mungkin tidurnya jangan malam satu, yang kedua dia juga dibuat mengerti, karena membiasakan sesuatu yang tidak biasa itu berat. Jadi pelan-pelan terus sampai biasa gitu loh, sampai biasa. Tapi itu mesti ada jalan keluarnya. Ya sampai walet, ya nggak usah walet dong itu ya, anak-anaknya walet dulu ya, gitu. Anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki. Waktu laki-laki biasa, menurut bapak ya biasa nanti. Membangunkan anak, menurut pengalaman saya, anakku perempuan semua.
Dua-duanya saya yang membangunkan setiap pagi. Setiap pagi. Jadi tapi tidak pas subuh loh ya, karena itu masih malam, memang berat. Saya bangunkan setelah saya sholat subuh. Jadi bangunkan, ya dijak omong, dijeti gitu sampai dia bisa ridho dengan bangunnya dia itu, bukan bangun dalam keadaan marah-marah gitu. Pagi-pagi sudah buram hatinya, kan kasihan. Kita ingin anak kita bahagia, sholat yuk ikhlas senang. Terus dengan atur dewa seperti itu. Kalau saya ajak cerita nak apa jeti-jeti gitu, nah, sampai dia sudah bisa bangun. Lalu jadi tidak turun bisa. Dan alhamdulillah kan sekarang misalnya, mohon maaf ya, anak saya sudah dewasa semua, itu alhamdulillah sudah terbiasa. Nah, itu hasilnya kan masih rada sulit masih. Jadi sekarang sudah bisa misalnya bangun malam sendiri, itu sudah terlatih. Tapi prosesnya kan mulai dari SD, SMP sampai SMA apa kan? Nah, terus sekarang kalau saya WA pas jam sholat itu nggak jawab, masih tidur itu gitu ya. Ini pengen sholat. Iya. Yang penting kan bahagia gitu. Monggo, terima kasih. Sudah ada lagi? Masih banyak, tenang aja Pak. Masih imsak lama ini. Monggo Pak tadi. Kalau kita ikut jamaah, terus imamnya sudah diingatkan menawar di belakangnya, tapi imamnya itu tersekok kurang dengannya kurang. Yang diingatkan kira-kira masalah apa? Rokaat apa apa? Akhir apa awal? Kalau rokaat awal dia diingatkan kadung. Memang kalau sudah berdiri tegak jangan lagi turun. Jadi ya terus saja begitu, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang rokaat itu rokaat akhir wis wayahe papat iku kudu mandek. Kok wong yang makan ngadeg ae, itu jenengan nggak boleh ngadeg. Yang ingat nggak boleh ngadeg, harus berhenti 4. Ya subhanallah itu sampai wong yang lungguh gitu. Itu caranya. Jadi jangan lek wis aku nggih papat, kok imamnya kok ngadeg ae. Wis aku melu ngadeg, nggak boleh. Sengaja menambah itu nggak boleh karena kita tahu gitu. Tahan situ sampai imamnya nanti. Tapi kalau tahiyat awal kan tidak ada kewajiban, itu kan sunnah tau. Jadi tetap berdiri ya, udah ngadeg bos ya, ikut aja berdiri. Nanti sujud sahwi. Imamnya gak sujud sahwi Pak, salam. Ya melu salam aja bismillah. Ya apa kata di imamnya mulut. Dan itu tidak membatalkan, insya Allah. Ya ada kesengajaan. Tapi ya dalam wali menanti kurang suci sampai kesel yang ngelik mami gak ngerti diceluk jenenge Pak Tarom dan ketua Pak Tarom semenirut udah sholat tadi Pak ya. Masih yang lain yang di luar sudah asal jajannya gimana lo udah kelong lo Mas monggo Mas. Silakan. Ayo. Masih. Habiskan ayo. Terus. Buat jamaah. Gimana? Enggak apa-apa. Oh pas kunut. Memang kunut itu kan beda ya. Jadi pada tempat yang ada kunutnya, jenengan kok ikut di situ, ternyata subuh itu jenengan biasanya nggak kunut, gitu kan? Terus datang ke situ, ono imam kunut. Bagaimana kita ini? Angkat tangan apa tidak angkat tangan? Angkat tangan saja. Tak omongin angkat tangan saja.
Jare dosen kuwi Pak Profesor. Ngantung lho, ora apa-apa, pokoknya ngono lho. Ya yang penting kan begitu kan, kita ikut imam masalahnya. Kita bukan makmum, kita ya ikut imam itu. Karena kita sudah masuk di situ. Menurut ini kan perbedaan khilafiyah di antara imam madzhab yang besar. Jadi ya enggak apa-apa, tetap itu. Itu lek Mas jenengan pulang enggak kunut lagi kan terserah, enggak apa-apa gitu. Ketika jenengan jadi imam enggak kunut, wong sing biasa kunut, ya mesti enggak kunut. Masa kunut dhewe. Allahumma jini. Enggak boleh. Ikut imamnya. Kan ini sudah ada kejadian sejarahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu kan. Jadi tidak apa-apa, itu perbedaan madzhab, sudah ada dasarnya semuanya. Pokoknya dengan pas datang ke situ kok sholat subuh itu ya umum, itu selesai. Amin, amin. Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.